Pada kesempatan ini membicarakan soal-soal yang barangkali hangat dan selalu dibicarakan di kalangan Kementerian Agama dan masyarakat Indonesia, yaitunya tentang tema-tema moderasi beragama. Bahkan berbagai macam event termasuk juga kreativitas siswa itu bertemakan tentang soal moderasi beragama. Tentu banyak pertanyaan-pertanyaan. Apa arti pentingnya ini moderasi beragama? Sehingga di setiap kegiatan itu tema-tema moderasi beragama ini menjadi sentral. Ada orang yang kemudian keliru memahami moderasi beragama, kemudian menggiring opini, kemudian mengarahkan sesuai kepada penafsirannya sendiri. Karena dengan perkembangan teknologi, beragamnya cara pandang manusia, hari ini orang mendefinisikan suatu konsep sesuai dengan keinginan dia sendiri, sesuai dengan pikiran dia sendiri, meskipun secara konsep yang dirumuskan sudah dijelaskan batasannya, sudah disebutkan definisinya, tapi memang di dalam sejarah, teori sejarah ada namanya teori berulang. Tetap saja ada kelompok yang kemudian menafsirkan sesuatu sesuai dengan keinginan dia sendiri, lalu kemudian dia menyalahkan sendiri, dan kemudian dia mensosialisasikan sendiri tentang kesalahan penafsiran dia. Karena memang ternyata di dalam sejarah dulu, ketika Nabi menyampaikan suatu pesan, ketika kelompok yang menyampaikan adalah bukan bahagian dari kelompoknya, tetap saja ada semacam penolakan. Kadang-kadang ketika ada kebenaran, jika disampaikan bukan oleh kelompok mereka, mereka tolak. Tapi kalau ada sesuatu yang dianggap keliru, tetapi jika itu disampaikan oleh kelompok mereka, tetap mereka benarkan. Ternyata sejarah itu berulang. Sejak dulu memang begitu. Nah, oleh karena itu, menyikapi ini maka menjadi relevan, menjadi penting bagi kita kembali terus mendiskusikan, mempermantap tentang makna moderasi beragama. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala, kemudian juga sama Salsabila, karena ada penggabungan dua kata, moderasi dan beragama. Kadang-kadang ada orang yang mencoba mempelintir, katanya dibuatnya, dihilangkannya ber. Dia buat moderasi, dibuatnya agama. Moderasi agama. Moderasi agama dengan moderasi beragama jelas berbeda. Sementara konsepnya adalah moderasi beragama. Ketika yang disebarkan adalah moderasi agama, ya jadi salah. Karena di sini penjelasannya, definisinya, batasannya masing-masing berbeda. Yang dibangun oleh pemerintah kita adalah konsep moderasi beragama. Karena tentu tidak boleh ada konsep moderasi agama. Siapapun itu, tokoh agama manapun pasti akan menolak kalau pakai konsep moderasi agama. Karena agama tidak bisa dimoderatkan, tidak bisa dimoderasikan. Agama itu sudah ada ketentuannya. Tetapi beragama, cara beragama, ekspresi beragama, ini yang perlu dibangun tatanan nilainya sesuai dengan kondisi kearifan lokal di negara kita. Nah, oleh karena itu menjadi relevan, menjadi penting bagi kita moderasi beragama di tengah keberagaman kita, di tengah kemajemukan kita. Karena awakku banyak rambui, samu hitam, pikiran, balain lain,
pangana awak ko babeda-beda, pikiran awak babeda-beda. Nah, karena kita beragam, apalagi Indonesia. Indonesia ini adalah negara besar yang wilayahnya sangat luas, terdiri dari berbagai macam suku, ras, bahasa, agama. Maka ini perlu dikelola keberagaman ini. Di awak banyak, di wilayah awak luas, terdiri dari berbagai macam kalangan, terdiri dari berbagai macam unsur. Bahasanya berbeda-beda. Soal bahasa saja baru itu kalau tidak dikelola dengan baik, kalau tidak ada bahasa persatuan awak, bisa membaca kak taruh. Maka ada komitmen Sumpah Pemuda, salah satunya adalah tentang komitmen bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau orang Pariaman, di dalam orang Pariaman saja bahasanya berbeda-beda lah. Bahasa orang Tomoh, bahasa orang Bualon sama atau berbeda? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Yang cowok, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Oke. Jadi dalam konteks keindonesiaan, orang Indonesia ini termasuk bangsa yang dinilai berhasil menjaga persatuan dan kesatuannya, mempertahankan keutuhan negaranya. Karena kelebihannya, orang Indonesia ini komitmen kebangsanya kuat. Jadi ada 4 indikator moderasi beragama ini. Yang pertama itu adalah komitmen kebangsaan. Jadi di banyak negara, termasuk juga beberapa negara Timur Tengah, kemudian negaranya hilang karena konflik yang terus berkepanjangan. Tidak ada lagi negara tersebut karena memang ada terjadi pemisahan kelompok religius, lalu kelompok nasionalis. Nasionalisnya hanya nasionalis, tidak religius. Kelompok religiusnya tidak nasionalis. Terjadilah perbenturan terus antara kelompok nasionalis dengan religius. Sementara Indonesia, negaranya, wilayahnya luas, masih bisa bertahan karena tokoh-tokoh masyarakat Indonesia, ulamanya, tokoh-tokoh agamanya, mereka adalah tokoh religius yang nasionalis. Lalu kemudian kelompok nasionalisnya juga religius. Makanya Pancasila, sila pertamanya adalah mendasari kehidupan warga negara Indonesia tentang agama mereka, tentang ketuhanan. Meskipun kita bukan negara agama, tetapi adalah kita negara umat beragama, di mana nilai-nilai agama menjadi sumber, menjadi inspirasi di dalam kita menjalani kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, bagi kita sebagai anak muda juga harus memupuk rasa cinta kita terhadap bangsa kita. Makanya para pendahulu kita, para ulama kita, dia membuat sebuah pernyataan menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa, yaitunya hubbul watan minal iman. Cinta terhadap tanah air itu adalah ekspresi atau bahagian dari iman. Karena memang dengan bangsanya yang aman, bangsanya yang tertib, itu akan membuat umat beragamanya bisa mengamalkan agamanya dengan baik. Nah, jadi makanya sebagai anak muda kita juga harus tetap mengetahui tentang bagaimana kondisi bangsa kita. Kita tidak boleh cuek, kita tidak boleh apatis, karena memang ada kelompok-kelompok yang mencoba membenturkan antara agama dengan bangsa, yang terus membentur-benturkan bagaimana termasuk Islam, kelompok-kelompok tertentu yang kemudian membenturkan Islam dengan bangsa. Pada
Padahal komitmen kebangsaan kita, komitmen keindonesiaan kita, itu adalah sebagai ekspresi dari keberagamaan kita. Jadi makanya kita sebagai umat muslim yang berada di Indonesia, yang hidup di Indonesia, di mana ada umat-umat lain juga berada di Indonesia ini. Kita orang Minangkabau yang hidup di Indonesia, ada juga orang-orang lain yang hidup dan tinggal di Indonesia. Karena merdekanya negara kita ini, negara Indonesia, itu adalah perjuangan sama. Ada komitmen bersama, adanya rasa senasib, sepenanggungan, sehingga itulah yang menjadi modal bagi kita untuk merdeka. Nah, oleh karena itu perlu kita tanamkan dari sekarang rasa cinta kita terhadap bangsa kita. Maka bagi kita harus tidak ada tawar-menawarnya. Kalau ada satu kelompok tertentu yang mencoba merongrong negara kita atau mengganggu ideologi bangsa kita, maka kita sebagai anak muda, rasa cinta kebangsaan kita ini perlu mengawalnya dari rongrongan tersebut. Jangan sampai terjadi justru terjadinya penyusupan, infiltrasi ke sekolah, ke madrasah, ada ideologi-ideologi mereka, dia masuk dengan perlahan-perlahan, tetapi gerakan mereka akan mengancam negara kesatuan Republik kita. Jadi kita sadari kita adalah orang Indonesia, di mana orang Indonesia ini punya tradisi saling menghargai, saling menghormati, dan kemudian bisa bekerja sama dengan yang lain. Kemudian yang kedua, indikator dari moderasi beragama itu adalah toleran. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala dengan salsabila, di mana kita juga bisa menerima perbedaan. Apalagi di antara kita ini juga tidak bisa kita simpulkan semuanya sama, karena memang perbedaan itulah maka terjadinya perkembangan manusia. Lalu kemudian yang ketiga adalah indikator dari moderasi beragama itu adalah anti kekerasan. Jadi ketika Anda menyampaikan suatu pemikiran, pendapat, tidak boleh dengan melakukan kekerasan, atau ada perbedaan diekspresikan dengan kekerasan, itu tidak dibenarkan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita akomodatif terhadap nilai tradisi yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Makanya kebudayaan orang Indonesia ini, tradisi-tradisi yang dibangun oleh nenek moyang kita, bukan kita menjadikan tradisi itu sebagai tradisi agama, itu adalah tradisi budaya yang